Happy Sunday Church, selamat hari Minggu, welcome back home. Well, aren't you excited? Because we are excited to experience God wherever you are. Take your friends, grab your family, send this link to all your family members and friends. Let's prepare our hearts as we praise and worship Jesus. Enjoy the service. God bless you. Ini adalah pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Yang pertama, kami mengadakan Care Ministry. Bagi yang ingin berkontribusi untuk memberi sembako kepada keluarga yang membutuhkan, silakan kontak nomor WA yang tercatat di layar Anda. Kami juga mengadakan persembahan. Yang ingin memberi persembahan perpuluhan, persembahan kasih, atau maupun persembahan sulung, tinggal kirim ke akun BCA yang tercatat di layar Anda. Kami juga mengadakan ibadat tengah minggu, hari Rabu jam 7, kami mengadakan doa malam. Mari sama-sama kita mendoakan Indonesia. Dan juga di hari Jumat kami mengadakan Cool Junior Church dan Dewasa Muda. Untuk Junior Church kami mengadakannya di jam 1.30, dan untuk Cool Muda Dewasa Muda kami mengadakannya di jam 8 malam. Dan juga saya ingin mengajak kalian semua untuk terus bergabung di hari Minggu di mana kami bersama-sama memuji menyembah Tuhan dan mengetahui lagi mengenai Tuhan lewat firman Tuhan. Don't forget to subscribe and to follow our Instagram @GBICK3. The song that we're about to sing is called The Goodness of God by Bethel Music. Ini adalah salah satu lagu favoritnya Papa, di mana kami juga sekeluarga suka mendengarnya. Dan kami sekeluarga benar-benar mengetahui arti kebaikan Tuhan, yaitu saat Papa dipanggil Tuhan. This song has blessed us as a family, and I hope this song will bless you wherever you are. Remember the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes, Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. Oh, all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God.
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Mari buka hati saudara untuk jamahan Tuhan, berserah penuh kepadanya, berserah di hadirat-Mu. Ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh Kudus, pulihkanlah kami semua. Mari kita sama-sama nyanyikan. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu, ya Tuhan, hanya karena anugerah-Mu menyertaiku.
We need you more and more, Lord. Oh, haleluya. Oh, Engkaulah damaiku, Roh Kudus pulihkanku, pulihkan keluargaku, pulihkan gereja ini. Haleluya. Ya Rabashandarana, ya Rabashandarana, ya Rabashiana moyanana. Oh, Roh Kudus, penuhi kami. Haleluya. Ambil alih seluruh hidup kami. Shalom saudara, tema kali ini kita akan membahas tentang hidup dan cara kematian orang Kristen. Tidak sedikit orang percaya, khususnya para pelayan Tuhan yang setia, berpulang karena serangan wabah COVID-19. Kemudian banyak orang bertanya, apa yang salah? Kenapa? Kok bisa? Orang seringkali mengaitkan cara kematian seseorang dengan kehidupannya. Kematian adalah hal yang tidak terhindarkan dari kehidupan semua makhluk hidup di dunia termasuk manusia. Ada dua pandangan, yaitu yang pertama pandangan orang yang saleh pasti meninggal dengan cara terhormat, seperti mati dengan tenang, tidak menderita kesakitan, saat-saat terakhir dengan kondisi baik. Pandangan yang sebaliknya yaitu orang yang berdosa besar. Mereka meninggal dengan cara yang hina. Maksudnya matinya menderita, sendirian di saat-saat terakhir dan mengenaskan meninggal karena kecelakaan atau korban kriminal. Benarkah kedua pandangan tersebut? Tentu saja pandangan tersebut salah. Alkitab mencatat Tuhan Yesus sendiri diperhadapkan dengan pertanyaan dan situasi yang mirip. Dalam Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5 terjadi peristiwa matinya peziarah di Yerusalem yang dibunuh oleh Pilatus dan darahnya dicampur dengan korban darah yang akan dipersembahkan. Peristiwa yang kedua adalah orang-orang Galilea mati tertimpa menara dekat Siloam. Dua peristiwa ini membuat orang-orang bertanya, dosa besar apa yang telah dilakukan oleh kedua kelompok ini? Hingga mereka meninggal dengan cara yang mengenaskan. Saat itu juga Yesus menegur mereka bahwa hal itu terjadi bukan karena mereka lebih berdosa. Dosa dan kesalahan atau konsekuensi yang dibuat oleh manusia bisa saja mengakibatkan penderitaan dan mati dengan mengenaskan. Tetapi mengatakan semua orang yang mati dengan tidak enak dan mengenaskan adalah orang yang lebih berdosa, itu pendapat yang salah. Apalagi mengaitkan dengan kualitas kerohanian mereka. Tuhan Yesus mengajarkan di Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5. Yang pertama, cara mati seseorang tidak menunjukkan kualitas hidupnya. Mungkin saja orang yang berdosa bisa mati atau meninggal dengan cara yang tidak enak dan menderita. Tetapi bukan selalu bila seseorang meninggal dengan cara yang tidak enak, artinya pasti karena ada dosa besar yang dilakukan. Jangan mengaitkan cara kematian seseorang dengan kualitas hidupnya. Yesus berkata dengan tegas, jikalau tidak bertobat bisa binasa dengan cara yang tidak enak, bahkan menderita untuk selama-lamanya. Yesus menekankan bahwa penting diperhatikan adalah pertobatan, bukan cara meninggal seseorang. Yang kedua, kualitas hidup seseorang akan berkonsekuensi pada kekekalan. Selain pertobatan, hal yang sama penting adalah menghasilkan buah-buah dalam hidup.
Perhatikan perumpamaan pemilik kebun anggur dalam Lukas 13 ayat 6 sampai dengan 9. Si pemilik kebun anggur mengetahui bahwa ada pohon anggur yang tidak berbuah dan ia memberi perintah untuk ditebang. Namun si pengelola kebun meminta kesempatan untuk pohon itu dibiarkan hidup. Dan jika sudah diberi kesempatan masih tidak berbuah, pohon itu segera ditebang. Maksudnya adalah kita masih hidup. Artinya kita diberi kesempatan untuk mengalami pertobatan dan menghasilkan buah. Jika tidak, kita akan dibinasakan. Waktu yang Tuhan berikan harus kita responi dengan pertobatan dan berbuah. Saudara, jangan salah fokus dengan mempertanyakan bagaimana cara seseorang meninggal. Sebaiknya kita meresponi kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Yang pertama, kita fokus pada pertobatan dan menjalani hidup yang menghasilkan buah, agar kita tidak mengalami hukuman dan penderitaan kekal. Yang kedua, tidak ada hubungan langsung antara cara seseorang mati dengan kerohanian yang dijalani selama hidupnya. Yang ketiga, cara orang percaya mati adalah kedaulatan Tuhan yang tidak dapat diselami oleh manusia. Tetaplah percaya dan serahkan diri kepada Tuhan. Percayalah, tidak ada keputusan Tuhan yang salah. Saudara, kita tidak boleh menilai bahkan menghakimi seseorang melalui cara kematiannya. Sebagai contoh, memperkatakan sudah rajin beribadah, berpuasa, berbahasa roh, kok bisa mati karena COVID-19? Hal itu tidak ada hubungannya, lagi sangat tidak pantas untuk diucapkan karena tidak menghormati dan tidak sensitif terhadap perasaan keluarga yang ditinggalkan. Mari saudara, kita fokus kepada pertobatan dan menghasilkan buah-buah yang baik selama kita masih punya kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian dikasihi Yesus Tuhan. Kita semua diberkati Tuhan, amin. Bapak Ibu, sudah beberapa bulan kita hidup dalam suasana yang berbeda karena pandemi COVID-19, di mana sekarang kita dikatakan menuju kepada kehidupan normal yang baru. Semuanya berubah, semuanya menjadi kelihatannya sesuatu yang baru yang harus kita lakukan. Cara berbelanja kita berubah, kemudian cara kita bekerja, cara kita belajar juga berubah, kemudian cara kita bergereja juga berubah. Sekarang kita banyak melakukan kegiatan dengan online. Kita melakukan call juga dengan online, dengan Zoom. Bapak Ibu dan saudara sekalian, Pak Gembala Pembina kita, Pastor Niko, Dr. Niko Nyotora Harjo, pernah mengatakan tahun lalu bahwa kita akan tahun ini kita akan memasuki suatu tahun dimensi yang baru. Tahun yang permulaan yang baru. Dan ini terjadi hari-hari ini. Kalau saya lihat mengenai dimensi, kita mau tahu dulu apa itu dimensi. Dimensi yang baru seperti apa? Bicara soal dimensi, bicara soal ukuran, bicara soal panjang, lebar, tinggi. Kalau kita mau lihat dimensinya berubah, berarti panjang atau lebar atau tingginya juga pasti berubah. Kita juga bicara dimensi yang baru, kita bicara soal bentuk yang baru, luasan yang baru. Kalau luasnya berubah, pasti bentuknya juga akan berubah. Dimensi yang baru juga berarti juga pola pikir yang baru, sudut pandang yang bertambah, sudut pandang yang berbeda. Kita melihat dari sudut pandang yang berbeda, atau kita melihat dari sudut pandang orang lain, sehingga kita punya dimensi pikiran yang baru. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita akan melihat apa kita juga punya dimensi yang baru dalam mengasihi. Apa itu dimensi yang baru dalam mengasihi? Coba kita buka Alkitab kita di Yohanes 14 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya sering dengar dan saya juga kadang-kadang membagikan sharing firman Tuhan. Saya mengatakan bahwa kasih itu adalah bukan perasaan. Kasih itu adalah sebuah perintah, sebuah kata kerja, bukan kata sifat.
Tapi saya melihat bahwa Yesus juga menginginkan kita punya perasaan, kita punya ego, kita juga punya kasih yang lebih kepada Dia. Coba kita perhatikan apa yang kita beri nasihat kepada saudara-saudara kita yang mungkin dalam kesulitan, mungkin mereka dalam kepahitan, dalam kekesalan, kebencian. Mulai kita nasihati, oke, kamu harus terus mengasihi. Padahal perasaannya masih terus ada dendam, ada benci dan sebagainya. Sehingga kita berkali-kali ngomong, ayo kamu harus terus mengasihi, kamu harus terus mengasihi. Sehingga apa yang dia lakukan adalah sungguh perintah Tuhan untuk mengasihi. Tetapi hatinya tidak bisa mengasihi dan tidak bisa mengampuni. Tapi Yesus berkata pada kita itu suatu dimensi yang baru. Dikatakan bahwa jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yang pertama adalah yang Yesus katakan, kalau kamu mengasihi aku. Kalau kamu mengasihi aku, yang kedua baru kamu akan menuruti perintah-perintahku. Jangan kita balik. Jangan dimensinya terbalik. Kadang-kadang kita bilang, oh kamu harus menuruti perintah Allah, baru kamu dapat dikatakan mengasihi Allah. Tapi Yesus mengatakan, kamu harus mengasihi aku. Maka dengan kasih kepada Yesus itu, kasih yang melimpah, meluap dari hati kita, kasih mencintai Yesus itu akan membuat kita melakukan perintah-perintahnya. Sama juga, pada waktu kita mengasihi Yesus, maka kasih yang melimpah itu akan membuat kita, akan menyanggupkan kita untuk mengasihi, untuk mengampuni orang lain. Mari kita buka lihat satu ayat dari 1 Yohanes 4 ayat 19. Apa yang dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 15? Ayat 19, mohon maaf. Demikian firman Tuhan, kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Kita mengasihi karena Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Itulah keindahan yang luar biasa dari Tuhan kita. Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Saya teringat cerita di Lukas pasal 7 ayat 36 sampai dengan 50. Cerita mengenai Yesus diurapi oleh seorang wanita berdosa. Wanita yang berdosa. Yesus dikagetkan, dan orang-orang Farisi termasuk Simon yang punya rumah itu dikagetkan dengan seorang wanita yang berdosa, dikatakan oleh Alkitab. Tiba-tiba langsung menyeruak masuk ke ruang tempat Yesus dan tamu-tamu dan Simon itu hendak melakukan perjamuan, makan. Dan kemudian orang-orang Farisi itu mengatakan kalau dia seorang nabi, pasti dia tahu siapa perempuan ini. Tapi Yesus mengatakan, memberi perumpamaan. Ada dua orang yang berhutang, yang satu 500 dinar, yang satu 50 dinar. Dan kedua orang ini dihapuskan uangnya. Dikatakan oleh Yesus, siapa yang lebih mengasihi orang itu? Siapa yang lebih mengasihi? Bukan siapa yang mungkin berterima kasih, tapi siapa yang lebih mengasihi. Wow. Terus Yesus mengatakan, Simon, lihat, pada waktu aku masuk, engkau tidak menyediakan air. Sedangkan wanita ini menyuci kakiku dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau juga tidak menciumi aku pada waktu aku masuk. Tapi lihat wanita ini, terus-menerus tidak pernah berhenti menciumi kakiku. Bahkan Yesus mengatakan kepada Simon, waktu aku masuk, engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi wanita ini meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Wow, luar biasa. Ayat 47 dikatakan, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini dimensi mengasihi yang baru. Kesadaran bahwa kita itu dikasihi oleh Yesus membuat kita mengasihi Dia. Kasih kita kepada Yesus terjadi ketika hati kita hancur, perasaan kita hancur,
oleh karena kita sadar akan dosa-dosa kita. Keindahan kasih yang luar biasa ini yang harus kita lihat sebagai kasih yang begitu indah dan nyata dalam kehidupan kita. Keindahan kasih Yesus yang mengampuni seharusnya membangkitkan kita, membangkitkan kasih kita kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah kita mengasihi Yesus? Pada waktu kita mengasihi Yesus, otomatis kasih yang ada dalam hati kita itu membuat kita melakukan perintah-perintahnya. Mungkin di antara kita bertanya, kalau saya melakukan firman Tuhan, kalau saya taat melakukan perintah-perintahnya, bukankah itu melambangkan saya mengasihi Dia? Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sering memberi contoh. Saya lebih suka anak saya untuk mengasihi saya, melakukan perintah saya, karena dia mengasihi saya, bukan karena dia takut dengan saya, bukan karena dia ingin hanya semata-mata menyenangkan hati saya, tapi saya ingin karena dia benar-benar mengasihi saya. Pada waktu dia mengasihi saya, pasti dia akan melakukan apa yang saya katakan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari kita lihat Ulangan 7 ayat 6 sampai dengan 9. Ulangan 7 ayat 6 sampai dengan 9. Demikian firman Tuhan. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangannya yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun Raja Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai beribu-ribu keturunan. Bapak Ibu sekalian, kita adalah umat Allah yang kudus, yang dikasihi Tuhan. Tuhan mengasihi kita, mencintai kita. Kita adalah umat kesayangannya. Dan ingat Bapak Ibu, dikatakan juga bahwa Allah itu setia. Dia setia kepada kita. Dia setia memegang janjinya. Dan dia tidak pernah berdusta. Dia Yesus, Tuhan yang mengasihi kita. Challenge bagi kita sekarang. Apakah kita mengasihi Dia dengan dimensi yang baru? Apabila kita mengasihi Dia dengan dimensi yang baru, kita akan melihat, kita akan taat dan setia untuk melakukan segala perintah-perintahnya. Dimensi mengasihi yang baru, kita sadar dan kita melihat keindahan kasih Allah yang ada pada kita, sehingga kita juga mengasihi Dia. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami sudah melihat dimensi yang baru, dimensi untuk mengasihi yang baru. Biar kami mengasihi lebih lagi Tuhan. Dan kalau kami mengasihi Engkau lebih Tuhan, kami akan terus melakukan perintah-perintah-Mu. Terima kasih untuk firman Tuhan. Berkati umat-Mu, biar kami semua Tuhan melihat dimensi mengasihi yang baru dalam hidup ini. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bersorak-sorai untuk Tuhan Yesus Kristus. You are good and your mercy endureth forever.
yang ada di rumah, mari kita mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Hanya Tuhan yang layak menerima pujian kita. Let's sing it together, church. You are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good, so good, so good. Yes you are, yes you are. You are good, and all the time. Yes you are, yes you are. You are good, you are good, and all the time, all the time. You are good, you are good, and all the time, all the time. You are good, you are good. Sing it, church. Time, and all the time. You are good, you are good, all the time. Now, church, you are good. Let's praise Him. Sing it louder for Jesus. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship. Come on, sing it, church. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. For who you are. You are good. Wow, what a great service. Saya percaya kalian semua diberkati. Amin. Don't forget to subscribe our YouTube channel and send this link to your friends and families. Saya percaya hari ini kalian semua akan diberkati. So I'll see you guys next week. Tune in next week. Happy Sunday. Happy Sunday.